Jangan lupa subscribe di channel Kang Bonar Official Cirebon. Oke. Nah, ini lagi ditarik dari jarak jauh nih para sahabat. Pusaka ataupun mustika, nanti kita saksikan saja perwujudannya para sahabat ya. Ya. Ayo kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, dan juga salam hormat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas wasilahnya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan serta rizki yang berlimpah, agar bisa mencukupi kebutuhan hidup kita dan bisa berbagi antar sesama serta hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sahabat setia Kang Bonar dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa kami dalam membuat tayangan video ini adalah sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya pada bulan suci Ramadan ini, benda pusaka ataupun batu mustika yang ada di alam gaib ini semuanya dibelenggu oleh kekuatan Sang Maha Pencipta alam semesta, sehingga tak ada satupun benda gaib yang bisa untuk diwujudkan. Bukan hanya itu para sahabat, penguasa gaib pun ketika dimintai keterangan mereka membisu 1000 bahasa saat datangnya bulan puasa. Demikianlah para sahabat sekilas edukasi dan informasi dari kami tentang misteri alam lain yang berkaitan dengan penarikan benda pusaka ataupun batu mustika dari alam gaib, dan pengungkapan misteri para penguasa gaib berdasarkan versi dan keilmuan dari tim Kang Bonar Official Cirebon. Kembali lagi bersama kami Mas Slamet Dunia Akhirat beserta tim Kang Bonar Official Cirebon. Seperti biasa para sahabat, kami akan menyajikan sebuah konten misteri untuk mengungkap sebuah tabir gaib ataupun jejak sejarah yang pernah terjadi pada masa lampau di lokasi yang kami datangi. Selain itu para sahabat, kami juga akan menyajikan proses penarikan dan perwujudan dari benda-benda gaib yang ditarik secara langsung, real, nyata, tanpa ada unsur settingan maupun rekayasa dalam proses perwujudannya. Para sahabat setia Kang Bonar yang belum nonton video ini,
Silahkan segera untuk ditonton agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Dan para sahabat yang belum subscribe, mohon untuk segera di subscribe juga agar selalu update video kami selanjutnya lur. Ya, para sahabat setia Kang Bonar dimanapun Anda berada, kali ini kami berada di lokasi Jembatan Cikerung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat nih para sahabat. Kali ini kami bersama Kang Bonar akan mencoba untuk mengulas sisi gaib daripada lokasi Jembatan Cikerung ini. Adakah misteri gaibnya? Siapakah penunggu gaib yang ada di lokasi ini? Penguasanya nanti kita ulas secara tuntas. Namun sebelumnya Kang Bonar melakukan komunikasi gaib dulu para sahabat melalui ilmu Rogo Sukmanya. Yuk kita saksikan saja mediasi Rogo Sukmo dari Kang Bonar para sahabat. Tadi saya mediasi sebentar sih di sini, di lokasi ini. Di sini intinya sih sosok di kalinya ya. Kalau di sini kalinya penunggunya seperti pemisah siluman, tapi silumannya seperti wujudnya kayak apa ya? Kalau bikin kasarnya nih, ini ada kerajaan gede pemisah. Kalau dibikin kasarnya seperti siluman kayak wujudnya perempuan pemisah, perempuan. Tapi kayak ikan kayak gitu pemisah. Oh, kayak ikan. Tapi orangnya cantik. Putri. Ya kayak gitulah, semacamnya kayak gitulah. Intinya di sini auranya bagus pemirsa. Di sini auranya bagus. Tapi yang sering kalau bangsa siluman yang enggak jahil lah. Ya. Ini yang jahil nih, sosoknya seperti ini pemirsa. Di sini seperti ini. Sosoknya buta, kayak buta pemirsa. Oh, ini yang dekat mobil. Nih, seberang. Iya, dekat mobil ini. Iya. Nah, kalau di sini orang tua tadi saya melihat. Oh. Tadi udah pergi lagi. Udah pergi. Saya udah permisi lah. Mana orang tua di sini gitu? Iya tadi. Tadi di sini di apa nih? Pohon inilah gitu aja. Oke pemirsa, ini kalau makhluk kasrannya yang sering jahil di jembatan ini emang ada jahilnya pemirsa, tapi bukan siluman. Tapi yang jahil sosoknya seperti perempuan pemirsa. Gimana, Kak? Seperti kuntilanak. Iya jembatan ini pas jembatan aja. Oh, jembatannya sosoknya perempuan yang sudah jahil. Iya kuntilanak, intinya kuntilanak lah gitu aja lah. Oh, maksudnya kuntilanak begini. Iya makhluk astral lah gitu aja. Oke pemirsa, nah kalau di sini emang ada sejarahnya nih pemirsa. Di tempat ini ada sejarahnya soal sesepuh lah. Sesepuh intinya ntar di narasi aja sejarahnya biar jelas lah. Ntar saya akan mediasi lagi apa sejarahnya biar jelas gitu aja. Nah kalau di sini pemirsa, di sini Kang Bonar nih apa ya semacamnya nggak tahu. Intinya sih bangsa siluman yang ini bangsa siluman, nah bangsa siluman sosoknya tadi tuh kerajaannya tuh seperti ikan tuh ya, kan? Katanya suruh ngambil ada semacamnya pusaka nggak? Pusaka itu di situ pemirsa. Mana, Kak? Situ seberang situ. Pusikanya. Tapi ke bawahnya susah saya pemirsa. Lokasinya mau ke bawah susah. Jadi harus ya harus apa ya harus tariknya jarak jauh. Emang di sini ada tahu ntar keamanan kuat enggak ini. Seperti biasa para sahabat, Kang Bonar melakukan pendeteksian terlebih dahulu karena ada benda gaib, pusaka maupun mustika yang mau untuk diwujudkan nih para sahabat. Oh jauh Kang ya? Iya aksesnya susah nih para sahabat. Jadi mungkin ditarik dari jauh nih.
karena nggak bisa ke bawah. Banyu. Ayo mas, sana. Nih para sahabat, Kang Bonar lagi menarik karena posisinya jauh titik pusaka ataupun mustikanya, jadi Kang Bonar melakukan penarikan dari jarak jauh nih para sahabat. Ya, ini posisinya nih para sahabat, di atas jurang kita. Nah, ini lagi ditarik dari jarak jauh nih para sahabat. Pusaka ataupun mustika, nanti kita saksikan saja perwujudannya para sahabat ya. Sudah ditangkap secara ekstrim para sahabat, kita saksikan saja bersama apa wujud dari benda gaib tadi. Hujan nih para sahabat, kita berteduh dulu nih. Maklum karena cuacanya hujan melanda kita nih. Ika godongan mah apa lah? Iya kayak kita mau kelalen bukan? Iya, awas Kang, jurang soalnya ning sore ki. Kota enggak mundur kowe. Seperti apa wujudnya, sahabat? Minyak siap minyak. Oh, minyak. Kenapa kita selalu memakai air dan juga daun para sahabat? Ini sebetulnya untuk meredakan rasa panas para sahabat. Itu menurut Kang Bonar, cara untuk meredakan rasa panas benda gaib itu ya pakai air dan daun. Bisa kayak gini bungsa. Subhanallah. Subhanallah. Ikannya. Apa ini Kang Bonar? Ikan itu. Tahu ikan apa? Iya. Tadi penguasa, bener penguasa ikan sih. Jadi dikasih. Oh. Oke, para sahabat. Ya, oke ya, jelas Ya. ya. Antik lagi nih. Antik terus nih para sahabat. Dapatnya kali ini kita antik-antik terus nih. Nih dari lokasi ini nih. Selanjutnya para sahabat, yuk kita simak kisah sejarahnya yang pernah terjadi di lokasi ini pada masa lampau. Kisah ini dihasilkan berdasarkan komunikasi gaib Rogo Sukmo Kang Bonar dengan sang pelaku sejarah ataupun saksi sejarah yang pernah ada di lokasi ini. Diceritakan pada zaman dahulu bahwa lokasi ini adalah sebuah tempat yang terdapat suatu peristiwa terjadinya sayembara yang dilakukan oleh para tokoh empu kerajaan dahulu.
Di antaranya empu-empu itu adalah Empu Barada, Empu Kiai Barongkot, Empu Manguntapa, dan juga Empu Sendoro. Kenapa para sahabat, para empu-empu itu berkumpul dan melakukan sayembara? Apa yang sebetulnya diperebutkan oleh mereka di lokasi ini? Begini ceritanya, Lur. Dikisahkan pada zaman raja-raja terdahulu, para raja-raja itu memberikan suatu wejangan kepada para empu-empu itu, bahwa jika ingin menjadi seorang empu yang sakti mandraguna, maka para empu-empu itu harus melakukan sebuah pertapaan di lokasi ini untuk mendapatkan sebuah pusaka yang berbentuk pusaka ikan. Kemudian setelah mendapatkan wejangan dari para raja-raja terdahulu, para empu itu pun berlomba-lomba untuk mendapatkan pusaka itu. Di antaranya ada Empu Barada, Empu Kiai Barongkot, Empu Manguntapa, dan juga Empu Sendoro. Keempat empu itu akhirnya berlomba dan berebut untuk mendapatkan pusaka ikan tersebut. Karena menurut mereka pusaka itu adalah sangat terkenal yang dimiliki oleh para dewa dan memiliki energi yang sangat kuat sehingga menjadi rebutan di antara para empu sejagat raya. Singkat cerita para sahabat, keempat empu itu pun melakukan sebuah pertapaan di lokasi ini dengan berbulan-bulan lamanya. Dan pada masa pertapaan mereka, para empu itu digoda oleh para wanita cantik yang silih berganti menggodanya. Dan ketika pada waktu pertapaannya akan selesai, mereka pun digoda juga oleh para bangsa dedemit dan makhluk astral yang ada di lokasi ini, yang akhirnya para empu itu pun dapat melewati semua godaan tersebut. Setelah melewati semua godaan itu, keempat para empu itu bangun dari pertapaannya. Dan apa yang terjadi selanjutnya para sahabat? Ternyata untuk mendapatkan sebuah pusaka ikan itu, mereka juga harus bertarung satu sama lain demi memperebutkan pusaka itu. Akhirnya pertarungan itu pun terjadi dan berhenti setelah beberapa hari lamanya mereka bertarung. Namun dalam pertarungan itu para sahabat, mereka tak ada satupun yang terluka karena mereka sama-sama kuat dan sama-sama sakti, yang akhirnya mereka memutuskan untuk diadakan sayembara. Dan siapapun di antara empu-empu itu yang bisa menaklukkan pusaka ikan itu, maka dialah yang berhak untuk memilikinya. Singkat cerita para sahabat, para empu itu saling mencoba untuk menaklukkan pusaka ikan tersebut dengan berbagai macam cara dan keilmuan yang mereka miliki. Namun para sahabat, di antara mereka tak ada satupun yang bisa untuk mengambil pusaka itu. Setelah beberapa lama mencoba dengan berbagai macam cara dan keilmuan mereka, tetap saja para sahabat, para empu itu belum juga ada yang bisa mengambil pusaka ikan tersebut. Akhirnya para sahabat, mereka pun memutuskan untuk menghentikan sayembara itu, dan para empu itu pun meninggalkan tempat ini dengan rasa kesal dan kecewa. Akhirnya mereka pun berkata kepada pusaka itu,
Hai pusaka ikan, kami ingatkan kamu ya, suatu saat nanti kamu pasti akan ada yang bisa mengambilnya. Kemudian para sahabat, para empu itu pun meninggalkan lokasi ini, dan pusaka ikan itu pun mereka tinggal selama beratus-ratus tahun lamanya hingga sampai saat sekarang. Dan alhamdulillah para sahabat, baru saja kita saksikan bahwa atas izin Allah, Kang Bonar telah berhasil menarik pusaka ikan itu dari jarak jauh dan berhasil pula untuk mewujudkannya. Dan pusaka itu saat ini para sahabat masih berada di tangan Kang Bonar. Demikianlah para sahabat, kisah sejarah yang pernah terjadi di lokasi ini pada masa lampau. Berdasarkan hasil komunikasi gaib Rogo Sukmo Kang Bonar dengan sang pelaku sejarah ataupun saksi sejarah yang pernah ada di lokasi ini, dan berdasarkan versi dari tim Kang Bonar Official Cirebon itu sendiri. Dan apabila terdapat suatu kekeliruan ataupun perbedaan dalam mengungkap sebuah jejak sejarah yang pernah terjadi di lokasi ini, maka kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan salam hormat selalu. Saksikan terus video kami selanjutnya yang terbaru di malam Jumat dan malam Selasa. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.